Ricu saling serang menggunakan petasan antar warga dan kawanan motor mewarnai malam tahun baru 2024 di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perang petasan berawal dari rombongan pemotor yang melintas di jalan penuh kerumunan warga sengaja menggeber-geber knalpot. Warga yang geram lantas menegur dan berujung saling serang antar warga dan rombongan pemotor menggunakan petasan. Aksi saling serang petasan ini membuat pengendara lainnya yang melintas berputar arah karena suasana kian mencekam. Bahkan polisi yang berusaha membubarkan kericuhan turut ditembaki petasan. Satu terduga provokator kericuhan diamankan petugas dan digiring ke Polsek Makassar untuk diproses lebih lanjut. Pasca berhasil membubarkan kericuhan, lalu lintas kembali lancar dengan keadaan sampah bekas perang petasan berserakan di sepanjang jalan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pernikahan adalah momen spesial yang dinanti semua pasangan dan akan dikenang seumur hidupnya. Untuk itu, segala kebutuhan mulai dari lokasi acara, tamu undangan, makanan hingga sesi pemotretan disiapkan dengan sangat matang. Namun nasib kurang beruntung dialami pengantin asal Solo, Jawa Tengah yang menjalani sesi pemotretan, pelaminan yang didirikan di atas kolam tiba-tiba ambruk. Tampak kedua mempelai dan beberapa orang lain terjatuh ke dalam kolam. Kejadian bermula saat sesi foto bersama antara kedua mempelai dan keluarga. Padahal pihak wedding organizer telah memberitahukan kapasitas panggung pelaminan maksimal 10 orang. Terlanjur basah, sesi foto pun diteruskan dengan konsep underwater. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat tahun baru 2024. Buletin Siang kembali hadir ditemani atau menemani sela-sela di liburan Anda pada kali ini pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Buletin Siang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, setiap tahun perayaan pergantian tahun pemirsa di sejumlah lokasi wisata di Jakarta dan sekitarnya dipenuhi pengunjung. Selain berlibur, pengunjung juga bisa sambil melihat keindahan kembang api. Tidak hanya Jakarta, ternyata kemeriahan pesta kembang api juga terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Bogor hingga Bali. Perayaan malam tahun baru di Taman Impian Jaya Ancol diwarnai dengan kemeriahan pesta kembang api. Pertunjukan kembang api ini menjadi pertunjukan kembang api yang megah dan spektakuler di puncak acara pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Selain pertunjukan kembang api, Ancol juga menyajikan sejumlah hiburan menarik lainnya seperti pertunjukan musik oleh musisi tanah air, pasar malam, hingga berbagai macam kuliner. Jadi sih sebenarnya aku udah pengen banget dari kecil untuk tahun baruan di Ancol, cuma nggak pernah kesampaian. Terus kayak tahun ini kebetulan pengen gitu kan, terus kayak dengar-dengar nanti juga bakal ada kembang api terbesar se-Indonesia, jadi aku penasaran banget. Sama halnya dengan Ancol, kawasan Silang Monas juga dipenuhi ribuan pengunjung untuk merayakan malam pergantian tahun. Selain pesta kembang api, festival Jack Carnaval dengan pertunjukan video mapping serta panggung hiburan menjadi pertunjukan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sementara itu, meski hujan deras sempat mengguyur DKI Jakarta, namun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Tampak pengunjung yang berasal dari sekitar Jabodetabek ini menikmati malam tahun baru bersama keluarga.
Selain berfoto di sejumlah museum, pengunjung kawasan Kota Tua ini juga dapat menyaksikan hiburan yang digelar pengelola kawasan wisata Kota Tua. Kalian mau tahun baruan atau gimana? Iya sih niatnya. Dari mana? Saya dari Depok. Tempatnya enak, banyak museumnya. Terus kan sekarang lagi viral itu tuh rumah hantu Kota Tua. Ya tadi ngajak anak-anak ke situ. Diperkirakan sebanyak 10.000 lebih warga masyarakat merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga dari berbagai daerah merayakan pesta kembang api di bundaran kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antusias warga pun terlihat saat ledakan kembang api di udara yang membuat warga bersorak-sorai. Bahkan ada sebuah truk ikut meramaikan dengan menyalakan suara klakson telolet. Pesta kembang api yang berlangsung sekitar setengah jam ini sempat membuat lalu lintas terhenti. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, warga maupun wisatawan di Pulau Dewata, Bali antusias menyambut tahun baru. Ditandai dengan 8.888 tembakan kembang api di atas langit Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Momentum pesta kembang api terbesar di Bali disaksikan lebih dari 35.000 wisatawan. Jumlah tembakan kembang api bahkan 4 kali lebih banyak dari pesta kembang api di kawasan Pantai Kuta. Wisatawan dan warga pun mengaku cukup puas dengan atraksi tersebut karena kesan eksotis dengan latar belakang patung Garuda Wisnu Kencana berukuran raksasa. Dari Kabupaten Bogor dan Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Selandia Baru dan Australia merupakan negara yang merayakan malam pergantian tahun lebih awal dibandingkan negara lain. Sementara itu meski tengah dilanda ketegangan, perayaan tahun baru di Irak tetap berjalan semarak. Informasi kemeriahan malam pergantian tahun di 3 negara ini kami rangkum dalam liputan berikut ini. Sydney menyambut tahun baru dengan kembang api di atas jembatan Sydney Harbour. Jembatan Sydney Harbour adalah titik fokus pertunjukan kembang api dan pertunjukan cahaya tengah malam yang terkenal disaksikan setiap tahun oleh sekitar 425 juta orang di seluruh dunia. Polisi dikerahkan di seluruh Sydney untuk memastikan keselamatan karena ada lebih dari 1 juta orang pada malam pergantian tahun. Di Selandia Baru, cahaya laser dan kembang api di atas Sky Tower dan Auckland Harbour Bridge menandai pergantian tahun 2023 ke 2024. Puncak menara diterangi dengan berbagai warna saat kembang api menyemarakan langit malam. Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara pertama yang merayakan tahun 2024. Seperti di New Zealand, masyarakat Irak juga merayakan malam tahun baru dengan kembang api. Mereka mengharapkan keselamatan dan keamanan di kota Sulaimaniyah di wilayah semi-otonom Kurdi Irak. Perayaan tersebut diadakan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah itu akibat perang di Gaza dan seringnya serangan pesawat tak berawak terhadap kepentingan Amerika di wilayah Kurdi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sepasang sejoli melakukan aksi pencurian motor di kota Bandung hingga videonya viral di media sosial. Sementara di Wajo, spesialis pencuri motor dibekuk polisi saat tengah asik tertidur hingga menghebohkan penghuni rumah lain. Rekaman video CCTV memperlihatkan dengan jelas aksi 2 sejoli yang tengah mengincar sebuah motor di kawasan Jalan Gagak, Kota Bandung. Sang pria tidak perlu waktu yang lama untuk membobol motor incarannya, sementara pelaku wanita bertugas memantau keadaan sekitar. Pasca viral, kedua pelaku kini dalam pencarian polisi. Spesialis pencuri motor lintas kabupaten yang meresahkan warga dibekuk Satuan Reskrim Polres Wajo saat asik tertidur di rumah kerabatnya.
Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian motor sebanyak 9 unit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke dalam rumah tahanan Mapolres Wajo. Malam pergantian tahun baru, jajaran kepolisian dari Satsabara Polres Cimahi merazia warung kelontongan yang menjual minuman keras ilegal. Ratusan botol miras siap jual di malam pergantian tahun baru ini pun disita petugas. Untuk mengelabui petugas, pemilik toko bermoduskan warung kelontongan yang menjual sembako. Pemirsa, diduga akibat remblong belasan orang terluka setelah 2 mobil yang mereka tumpangi bertabrakan dan terjun ke jurang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah warga berusaha menolong korban kecelakaan 2 mobil yang terjun ke jurang di Jalan Raya Pejawaran, Banjarnegara. Kejadian bermula saat minibus yang dikemudikan Mas Suri tiba-tiba mengalami gagal pengereman di jalan menurun. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup dan tabrakan pun tak bisa dihindari hingga kedua mobil terjun ke jurang. Akibatnya 12 orang mengalami luka-luka, seorang diantaranya luka berat dan dirawat di Puskesmas Batur, Banjarnegara. 3 kali yang mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, mengakibatkan sejumlah rumah roboh hingga keretakan di terowongan tol Cisumdawu. Hingga Senin pagi ini, ratusan pasien RSUD Sumedang masih tetap bertahan pasca terjadinya gempa susulan. Sementara di tempat lain, gempa bumi berkekuatan 5 magnitudo juga mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Gempa bumi sebanyak 3 kali di Kabupaten Sumedang pada penghujung tahun 2023 menyebabkan terjadinya keretakan di beberapa lokasi. Informasi dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, BPBD setempat telah melakukan kaji cepat situasi dan mendata dampak kerusakan. Salah satunya yang terjadi di dinding terowongan kembar tol Cisumdawu. Di sisi lain, gempa bumi juga menyebabkan RSUD Kecamatan Sumedang Selatan mengalami kerusakan ringan. Warga sekitar yang merasakan gempa mengaku panik karena gempa dirasakan cukup kuat dan cukup lama. Gempa juga terjadi di Pangandaran pada pukul 11 siang berkekuatan 5 magnitudo. Meski sempat dirasakan warga, namun guncangan gempa tidak berdampak terhadap kunjungan wisatawan di pantai barat Pangandaran. Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun pemerintah kabupaten terus melakukan pengecekan untuk mengetahui dampak gempa. Dari Sumedang dan Pangandaran, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen pergantian tahun, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri doa dan sholawat kebangsaan bersama ribuan warga di Semarang, Jawa Tengah. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memilih bernostalgia di Malioboro, Yogyakarta. Sedangkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merayakan malam tahun baru bersama warga Solo dengan membagikan buku di Car Free Night. Menyambut malam pergantian tahun baru, ribuan warga dari berbagai daerah mengikuti doa dan sholawat kebangsaan di lapangan Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Doa dan sholawat kebangsaan juga dihadiri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan sejumlah kader partai pendukung. Dalam sambutannya, Ganjar mengajak ribuan peserta yang hadir untuk menyambut hari esok dengan senyuman agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Di tengah memanasnya isu politik saat ini, Ganjar juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu dan tidak mudah dipecah belah dengan beredarnya berita hoax atau berita palsu. Tapi pesan yang bagus yang diberikan kepada saya adalah bahwa daerah-daerah itu perlu mendapatkan perhatian untuk sama dengan daerah saudara yang ada di Indonesia. Acara istighosah kebangsaan ditutup dengan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud pada kontestasi pemilu presiden 14 Februari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Menjelang malam pergantian tahun baru 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta. Kedatangan Anies disambut ribuan wisatawan dan pedagang yang memadati jalan hingga ke teras Malioboro.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sengaja datang ke Malioboro menjelang malam pergantian tahun baru 2024 demi bernostalgia saat masa pendidikan. Masih dari Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda menemui warga Solo yang tengah menikmati malam pergantian tahun di Jalan Selamat Riyadi. Dalam event Car Free Night, Gibran membagikan buku kepada warga yang dijumpainya. Besarnya antusias bertemu dengan Gibran membuat warga rela berdesakan. Dari Yogyakarta dan Solo, Heru Trijoko Septiantoro, iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, Aulina Iyasya akan mengajak Anda kulineran khas Papua dalam segmen Foodigram. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin iNews Siang. Hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk makan makanan khas Papua. Kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam seperti apa makanan khas Papua dan cara makan orang Papua asli seperti apa. Yuk kita lihat. Halo Tante Miranda. Halo, selamat siang. Tante, aku lapar banget nih hari ini. Aku pengen coba makanan khas Papua. Kira-kira ada apa aja nih Tante di sini? Kalau khasnya kita ada barapen, itu bakar batu ya. Kalau barapen lauknya bisa dengan ikan bakar, bisa dengan kepiting bakar. Kita ada kepiting yang spesial dari Papua, kepiting asap dibakarnya dengan bumbu paci dan juga ada saus Singapura. Nah pemirsa nih kepitingnya berada di depan saya, kebetulan ini kepiting khas langsung dari Papua. Dan ini ada kepiting asap sama kepiting bumbu Singapura. Kalau gitu sekarang saya mau cobain ditemenin sama bakar batu atau barapen. Barapen ini di Papuanya biasanya ada tradisi orang di daerah untuk makan bersama-sama untuk merayakan sebuah perayaan atau identik dengan bersyukur. Bumbunya tuh pas pemirsa. Kepiting bumbu Singapurnya segar. Dan untuk ayamnya sendiri itu rasanya nggak begitu terasa asin atau manisnya. Nah, sahabat makan, sekarang saya mau cobain kepiting asapnya nih. Nah, sekarang barapennya tadi kan aku udah pakai ayam. Sekarang aku mau tambahin dengan umbi-umbiannya nih. Kita cobain makan bareng sama kepitingnya ya, sobat makan. Wah, lihat sobat makan. Dagingnya banyak banget. Sobat makan, aku kenyang banget hari ini. Kalau gitu pemirsa, kalau mau kesini datang aja ke Jalan Kawasan Batu Ceper, yaitu sekitaran Pecenongan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menu olahan kepiting bakar tadi mungkin sangat tepat rasanya jika kita makan menikmati bersama-sama keluarga, apalagi di liburan saat hari ini pemirsa. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menandai jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Dan pemirsa, saya Pram Sanjaya, episode yang bertugas pamit undur diri. Selamat tahun baru 2024 pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.